Kepada Ibu yang terhormat dan teman-teman kalian sekalian, selamat sore semuanya. Hari ini saya akan membaca sebuah judul cerpen yang berjudul Dilema Nara, karya Arya Kalisa. Nara terbangun karena sinar matahari menembus jendelanya, kamarnya yang entah sejak kapan terbuka. Sejenak, ia hanya menatap langit-langit. Di kamar, matanya masih terasa sembab, sisa tangisan tadi malam. Kemudian, Narat bangun dan duduk di sisi ranjang kecilnya. Gadis itu memandang sekeliling kamar. Tiba-tiba, ada suara pecahan kaca dari luar. Nara menutup kedua telinganya dengan kuat, enggan mendengar apapun. Setetes bening air mata bergulir di pipi. Wajahnya dibenamkan dengan kedua telapak tangan yang sangat lemah. Rasanya ia sudah tak sanggup lagi hidup dalam situasi seperti ini. Ia tak kuat hidup dalam lingkaran kesedihan yang mengiringnya menuju kegilaan. Nara berjalan perlahan keluar rumah di antara jalanan sepi sambil menundukkan kepalanya seolah malu dunia melihatnya. Ia menatap siluet hitamnya di antara bayang-bayang pepohonan dan rumah. Nara berhenti melangkah saat seorang menghadapi bayangannya. Ada yang ingin kukatakan kepadamu. Orang itu mulai berbicara kepadanya. Nara mendongak wajahnya yang terasa familiar. Kenapa? Gadis itu bertanya dengan wajah datar, tapi Nara hanya diam. Kenapa kamu harus lahir di dunia ini? Ia mulai membentak. Sontak, gadis itu melayangkan telapak tangannya ke pipi Nara. Pergi! Nara tak sanggup menatap lawan bicaranya. Ia hanya memegang pipinya yang terasa nyeri karena tamparan barusan. Hilanglah dari dunia ini. Dasar penghancur keluarga orang. Hardik gadis itu. Nara terisak diiringi dengan suara teriak gadis itu di telinganya. Tetesan bening meleleh merayapi sudut wajahnya. Nara adalah seorang anak perempuan yang biasa hidup di dalam kasih sayang yang utuh dari orang tuanya. Ia hidup berkecukupan, bahkan lebih. Semula, ia mengira hidup dalam zona kesempurnaan, tetapi ternyata semua itu hanyalah bualan. Ayahnya ternyata seorang pria yang udah berkeluarga. Saat itulah ia menyadari ibunya adalah istri kedua ayahnya. Keluarganya tidak diinginkan oleh semua orang. Ibunya dianggap sebagai wanita yang tidak punya harga diri. Tidak ada yang sudi berbagi nafas dan tempat keluarga Nara. Mereka tidak pernah mau tahu separah apakah kerusakan jiwa yang mendera orang yang mereka cemooh. Istri pertama ayah Nara adalah sahabat dekat ibu Nara. Sahabat dekat yang mengaitkan janjinya satu sama lain sejak di bangku sekolah untuk tidak mengkhianati satu sama lain. Begitu pula istri pertama ayahnya mengetahui apa yang telah terjadi. Ia tentu syok berat. Suami yang ia cintai berpaling darinya. Sahabat yang ia percaya mengkhianatinya dalam waktu yang sama. Nina, ada anak istri pertama ayah, pun tak percaya. Ia nyaris pingsan saat ayahnya mengungkapkan hal itu sendiri. Selanjutnya, teror mulai berdatangan sebagai tanda balas dendam.
mulai dari pecahnya kaca jendela di rumahnya hingga lemparan api ke rumahnya. Nah, lamunan Nara terhenti. Gadis itu tetap diam, memandang kosong. Nara, sayang, kamu ada di dalam kan? Panggilan itu tidak membuat Nara beranjak dari posisi yang nyaman baginya. Kemudian ketukan demi ketukan tak bernada mulai terdengar dari balik pintu. Nara, buka pintunya sayang. Ibu mau berbicara dengan kepindahan kita. Memang keluarganya berencana untuk pindah ke wilayah yang cukup jauh untuk menghibur kelamnya masa lalu yang melanjutkan kehidupan yang baru. Tapi baginya pindah rumah hanyalah bentuk sebuah pelarian diri. Laganya tak akan teraniaya lagi. Namun jiwa pikiran yang menyatu dengan frustasi berkepanjangan yang diderita Nara pada selama ini, ia tetap tidak akan hidup damai seperti sebelumnya. Nara bergeming dalam pikirannya yang sangat karut. Ia mengingat Nina, gadis itu yang ingin melenyapkan dia dari dunia ini. Ia yang ingin Nara ini musnah. Dan Nara tahu apa artinya dari isi Nina tersebut. Nara memandangi tubuh kakunya dengan ditumpahi tangisan yang penyesalan yang terlontar dari ayah dan ibunya. Ia tertegun dan mengingat kejadian yang terasa begitu cepat. Awalnya yang ia berniat memutuskan urat nadi tangan kirinya dengan gunting hijau kesukaannya. Awalnya ia tidak mau melihat orang tuanya menangis hebat sambil memeluknya. Awalnya ia ingin merasakan rasa sakit yang mendera jiwanya yang lebih lama lagi. Namun ia menutup mata dan menguatkan dirinya atas segala resiko perbuatannya nanti. Sebekas cahaya putih yang menyinari dirinya. Sesaat ia pikir cahaya itu hanya datang dari luapan fantasinya. Ketika ia sudah berhasil nanti, kemudian Nara tahu kematian yang akan membawa segala keadaan berubah menjadi baik. Inilah yang diinginkan oleh semua orang. Nara tersenyum sedikit pun. Ia tidak merasakan kesedihan. Ia hanya merasakan gema bebas dan damai berdengunan dan pikirannya. Sekarang ia tak perlu lagi menerima berbagai bentuk kekerasan mental dari orang-orang di sekitarnya. Dan juga ia sudah bebas dari kehidupan yang toksik. Dan dalam kedamaian yang dirindukan, Nara menutup matanya, merasakan seluruh sensasi kenikmatannya, damai dan mengalir ke sekujur tubuhnya. Berkas-berkas cahaya itu kembali datang yang menyinari tubuhnya, menuntun gadis kecil ini untuk menuju ke dimensi lain. Dimensi yang akan membawa menuju keabadian. Sekian, terima kasih.